Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua. Pada video kali ini tuh saya akan diskusi atau bicara tentang Indonesia merencanakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sebelum kita diskusi sedikit lebih jauh, teman-teman mari kita sama-sama saksikan apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, uh, Pak Prabowo. Teman-teman bisa ikut video berikut ini. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Baik, teman-teman sudah nonton dan saksikan bagaimana Pak Prabowo menyampaikan bahwa mereka akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, walaupun kita tahu bahwa sebelumnya itu kan Indonesia selalu menghantam-hantam Israel di forum resmi di PBB. Nah, tentu ini dipengaruhi oleh kekhawatiran dan ketakutan Indonesia ketika Israel misalnya bisa bicara tentang masalah Papua di internasional, karena fakta hari ini itu kan ada kejahatan negara yang dilakukan di tanah Papua. Yang kedua, itu ada juga di sisi lain upaya perampasan dan pengerusakan terhadap sumber daya alam. Ada juga upaya genosida yang dilakukan oleh Indonesia di tanah Papua. Tapi hal yang paling penting yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya kan keberadaan Papua di Indonesia ini kan adalah ilegal. Dalam perspektif hukum itu sangat ilegal. Nah, Indonesia ini sangat takut ketika misalnya ada satu negara yang berani bicara tentang kolonialisme Indonesia di tanah Papua, apalagi menyoroti soal proses-proses yang ilegal yang kemudian dipertahankan oleh Indonesia dan dianggap itu seakan-akan sesuatu yang legal, tapi kejahatan dan segala macam upaya yang dilakukan oleh Indonesia itu kan hanya dalam rangka bagaimana supaya adanya genosida, tapi juga adanya upaya perampasan sumber daya alam, perampasan tanah adat ini agar kemudian itu tidak disoroti oleh negara-negara di dunia. Nah, Indonesia berusaha itu Presiden Prabowo sekarang ini dia berusaha untuk akan mengkhianati dukungan Indonesia terhadap Palestina dengan mendukung Israel di internasional karena ya itu Prabowo hanya sangat takut jangan sampai kemudian kejahatan negara yang sudah mencaplok Papua itu kemudian juga menjadi perdebatan di kemudian hari itu di PBB. Nah, sementara Indonesia merasa bahwa mereka sudah sangat cukup berhasil itu mendiamkan negara-negara di kawasan Pasifik itu di kawasan Indonesia dan Pasifik untuk tidak bicara di soal bagaimana adanya kejahatan pendudukan atau pencaplokan yang justru melanggar prinsip-prinsip daripada UN sendiri. Baik itu misalnya PPRA yang ilegal atau misalnya status Indonesia yang sebenarnya itu juga ilegal dan berbagai macam kejahatan dan ilegal lainnya. Nah, hari ini kita bisa saksikan bagaimana kiblat Indonesia yang akan dimainkan oleh Prabowo, walaupun sebelumnya Menteri Luar Negeri dan sikap Presiden sendiri, bahkan Presiden-Presiden sebelumnya, dengan tegas itu menyatakan dukungan mereka terhadap Palestina, tapi ini juga dia akan bergeser. Nah, mari teman-teman semua kita mulai lihat dinamika internasional, bagaimana permainan Indonesia ini di tingkatan internasional, karena ini juga akan dilihat sebagai tindakan-tindakan yang sangat saling bertolak belakang, belum lagi kalau ini satu upaya yang hendak dipertontonkan ke dunia bahwa
Indonesia adalah negara yang yang sangat banyak tipu-tipunya, tapi juga banyak melakukan kejahatan dan seakan-akan di internasional mereka itu adalah negara yang menghormati hak asasi manusia dan segala macam, tapi faktanya justru mereka menjadi aktor-aktor penjahat hak asasi manusia itu di daerah-daerah yang dikoloni oleh Indonesia dan